Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jumlah dan selisih sinus kosinus mengenai rumus perkalian bentuk trigonometri. Nah, ini adalah rumus perkalian dalam bentuk trigonometri. Ada 4 ya. Yang pertama, 2 dikali sin A dikali cos B sama dengan sin A plus B ditambah sin A min B. Yang kedua, 2 dikali cos A dikali sin B sama dengan sin A plus B dikurangi sin A min B. Selanjutnya, 2 dikali cos A dikali cos B sama dengan cos A plus B ditambah cos A min B. Dan yang terakhir ada minus 2 dikali sin A dikali sin B sama dengan cos A plus B dikurangi cos A min B. Nah, ini ada 4 rumus perkalian dalam bentuk trigonometri ya. Perkalian di sini yaitu yang dimaksud yang di ruas kiri berupa bentuk perkalian sin kali cos, cos kali sin, cos kali cos atau sin kali sin ya. Nah, kalian bisa menghafalkan rumus-rumus tadi dengan panduan berikut. Untuk 2 yang pertama, merupakan perkalian dari 2 sin kali cos dan 2 dikali cos kali sin. Ini cuma dibolak-balik ya. Yang atas sin kali cos, yang bawah ini cos kali sin. Jika sin kali cos sama dengan sin plus sin ya. Kalau cos kali sin sama dengan sin min sin. Nah, nanti tinggal kalian tambahi di sini ada sudut A, sudut B, dan di sini nanti ada A plus B, dan di sebelahnya sini nanti ada A min B. Begitu juga dengan yang bawah ini ya, ini tinggal ditambahi A dan tinggal ditambahi B. Yang depan ini tinggal ditambahi A plus B, kemudian yang selanjutnya di sini ada A min B ya. Jadi diingat-ingat kalau sin kali cos, sin plus sin, kalau cos kali sin, sin min sin ya. Untuk 2 yang pertama ini adalah penjumlahan dan pengurangan sinus ya, nilai yang di ruas kanannya. Kemudian untuk 2 rumus yang terakhir, kita bisa hafalkan dengan panduan berikut. Kalau 2 dikali cos sama dengan cos plus cos, dan jika min 2 dikali sin sama dengan cos minus cos ya. Jika cos dikali cos adalah cos ditambah cos, dan jika sin dikali sin adalah cos dikurangi cos. Nah, tinggal nanti ditambahi di sini sudut A, di sini nanti sudut B, lalu yang pertama ini nanti A plus B, dan yang kedua sini nanti ada A minus B. Nah, bisa dipahami sambil dihafalkan ya. Lanjut ke contoh soal, kita punya 3 contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, 2 dikali sin 105 derajat dikali cos 75 derajat adalah, nah kita tulis lagi soal tadi, 2 dikali sin 105 derajat dikali cos 75 derajat. Nah, berarti kita pakai rumus ini ya, yaitu 2 sin kali cos ya, 2 sin A dikali cos B. Berarti di sini 105 adalah nilai sudut A-nya, dan 75 adalah nilai sudut B-nya ya. Sin kali cos tadi apa? Sin plus sin. Nah, berarti sini kita nanti tinggal tulis sin plus sin. Yang depan ini penjumlahan A dan B, sementara yang belakang ini nanti pengurangan A dan B. 105 ditambah 75 untuk yang depan, yang belakang 105 dikurangi 75. Sin 105 ditambah 75 adalah sin 180 derajat. Terus di sini sin 105 dikurangi 75 adalah sin 30 derajat. Sin 180 derajat berapa? 0 ya. Sin 30 derajat berapa? Setengah. 0 ditambah setengah adalah setengah. Jadi nilai dari 2 sin 105 derajat dikali cos 75 derajat adalah setengah. Nah, untuk sudut-sudut istimewa, kalian bisa buka kembali catatan yang kemarin ya. Dan menentukan sudut di luar sudut istimewa, bisa kalian buka kembali catatan dari materi sebelumnya. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, 4 dikali cos 37,5 derajat dikali sin 7,5 derajat adalah, nah kita tulis lagi soalnya tadi. Nah, tapi untuk menjadi perhatian, di sini nilainya adalah
4 ya, bukan 2. Sementara nanti rumus yang akan kita pakai adalah rumus ini ya, yaitu 2 dikali cos dikali sin, sama dengan sin min sin ya. Tadi cos kali sin adalah sin min sin. Nah, tapi di rumus tadi kan di konstantanya ini nilainya 2 ya. Sementara di sini 4, berarti harus kita buat menjadi 2 dikali berapa agar nilainya menjadi 4 ini. Nah, berarti 2 dikali berapa? 2 dikali berapa? Biar 4. 2 dikali 2 ya, sama aja kan? 2 dikali 2 adalah 4. Nah, berarti 37,5 adalah sudut A-nya dan 7,5 adalah sudut B-nya. Maka 4 di sini sudah kita jabarkan 2 kali 2, lalu di sini kita tulis lagi cos 37,5 dikali sin 7,5 ya, masih sama. Kemudian dengan menggunakan rumus ini, 2 dikali cos 37,5 dikali sin 7,5 menjadi dalam kurung sin minus sin ya. Yang depan sudutnya kita tambahkan, yang belakang sudutnya kita kurangkan. Maka 37,5 ditambah 7,5 adalah 45 derajat, dan yang belakang ini ada 37,5 dikurangi 7,5 adalah 30 derajat. Nah, duanya masih tetap ya, berasal dari 2 yang atas ini ya. Nah, penting sekali di sini, jangan lupa ini kalian kurung ya. Nah, maka di bawahnya juga kalian kurung juga ini. Nah, coba kita hitung dulu. Sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Dikurangi sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Berarti setengah akar 2 dikurangi setengah. Nah, penting sekali ini ada tanda kurungnya, karena nanti akan dilakukan perkalian pelangi ya. 2 dikalikan setengah akar 2 adalah akar 2. Lalu tandanya ini sama, yaitu pengurangan. Kemudian 2 dikalikan setengah adalah 1. Maka hasil dari 4 cos 37,5 dikali sin 7,5 derajat ada akar 2 minus 1 ya. Selanjutnya untuk contoh soal ketiga, yaitu sin 75 derajat dikali sin 15 derajat adalah, nah kita tulis lagi soalnya ya. Nah, bentuk sin kali sin akan kita gunakan rumus ini, yaitu bentuk sin kali sin sama dengan cos min cos. Sudut yang depan dijumlahkan, sudut yang belakang dikurangi ya. Untuk rumus sin kali sin, diingat-ingat bahwa di sini ada tanda minusnya, yaitu minus 2 sin kali sin sama dengan cos min cos. Nah, di sini harus ada nilai minus 2-nya di depan sin kali sinnya. Sementara di soal ini di depan sin kali sinnya belum ada nilai minus 2-nya, maka harus kita munculkan biar ada nilai minus 2-nya. Kalau akan kita munculkan minus 2, maka akibatnya apa? Nah, akibatnya apa? Jika minus 2 harus kita munculkan, maka juga akan muncul minus setengah. Karena apa? Agar nilainya menjadi 1. Ini kan di depan sin 75 dikali sin 15 kan, kalau nggak ada nilai, kalau nggak tertulis angkanya berapa, artinya tuh nilainya 1 dikali. Nah, kalau kalian munculkan minus 2, kalian harus kalikan dengan minus setengah. Karena apa? Karena min setengah dikali min 2 adalah 1. Artinya berarti sama dengan nilai yang di ruas kiri ini. Min setengah dikali minus 2 adalah 1. Berarti kan nilainya sama ya. Ruas kiri ini dan ruas kanan sama ya. Jadi kalau kalian munculkan minus 2 di sini, harus kalian munculkan juga minus setengah. Agar nilai di ruas kiri dan kanan adalah sama ya. Nah, berdasarkan rumus tadi, min 2 sin 75 derajat dikali sin 15 derajat akan kita gunakan rumus ini, maka akan menjadi cos min cos. Di sini cos min cos, yang depan sudutnya dijumlahkan, yang belakang sudutnya dikurangkan. Maaf ya, ini harusnya dikurangkan ya, harusnya 75 minus 15 ya harusnya ya. Min setengah. Nah, cos 75 ditambah 15 berapa? 90. Berarti cos 90. Ini harusnya minus ya. Cos 75 dikurangi 15 berapa? 75 dikurangi 15 adalah 60. Maka minus setengah dikalikan dalam kurung cos 90 dikurangi cos 60. Nah, kita hitung dulu nilai yang di dalam kurung ini. Cos 90 berapa? 0 ya. Cos 60 berapa? Setengah. Jadi 0 dikurangi setengah adalah minus setengah ya.
Maka minus setengah dikalikan minus setengah di sini adalah positif 1/4. Jadi nilai dari sin 75 derajat dikali sin 15 derajat adalah 1/4. Nah, demikian penjelasan tentang rumus perkalian bentuk trigonometri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.